Selamat datang. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah kerajaan kehidupan yang seringkali tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Tapi perannya, wah, luar biasa besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan mengupas tuntas dunia fungi yang sering disalahpahami. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel. Pernah kepikiran nggak apa sih benang merahnya antara jamur yang kita makan, bir, dan obat antibiotik penisilin? Kelihatannya beda banget kan? Jawabannya, ternyata mereka semua datang dari satu kerajaan kehidupan yang sama, yang akan kita bedah bersama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar nggak salah kaprah. Fungi atau jamur itu sebenarnya apaan sih? Karena banyak banget yang masih ngira mereka itu sejenis tumbuhan. Nah, ini nih yang seru banget. Ternyata kalau dilihat dari kekerabatannya, fungi itu justru lebih dekat ke hewan daripada ke tumbuhan. Kok bisa? Ada dua alasan utama. Pertama, mereka itu heterotrof. Artinya, ya mereka nggak bisa bikin makanan sendiri kayak tumbuhan. Mereka harus cari makan dengan cara menyerap nutrisi dari lingkungan sekitar. Kedua, lihat dinding selnya. Dinding sel fungi itu terbuat dari kitin, bahan yang sama persis dengan cangkang serangga. Beda banget kan sama tumbuhan yang dinding selnya dari selulosa? Oke, jadi kalau jamur itu bukan tumbuhan, terus bentuk aslinya kayak apa? Ayo kita coba zoom in dan lihat batu bata penyusunnya. Jadi, semua yang ada di dunia jamur itu mulainya dari satu helai benang super tipis yang nggak bisa dilihat mata telanjang. Namanya hifa. Anggap aja ini adalah sel dasar atau unit fundamental yang membangun seluruh kerajaan fungi. Nah, waktu benang-benang hifa ini tumbuh, terus bercabang dan saling menjalin, mereka membentuk sebuah jaringan raksasa yang kita sebut miselium. Inilah tubuh jamur yang sebenarnya, yang biasanya kita nggak lihat karena tersembunyi di dalam tanah atau di dalam kayu lapuk. Biar gampang bayanginnya, gini deh, jamur yang kita lihat nongol di atas tanah, itu cuma apelnya doang. Itu adalah badan buahnya yang tugasnya cuma buat reproduksi. Pohon yang asli, yaitu miseliumnya, yang bisa hidup bertahun-tahun dan ukurannya bisa sangat-sangat luas di bawah sana. Nah, benang-benang hifa ini ada dua model utama. Ada yang bersepta, jadi kayak punya sekat-sekat atau dinding pemisah di dalamnya. Terus ada juga yang senositik, yang los aja gitu, nggak ada sekatnya. Ini kayak jalan tol buat nutrisi, jadi bisa ngalir bebas dan cepat ke seluruh bagian tubuhnya. Oke, sekarang kita lihat gimana semua batu bata ini bisa jadi begitu beragam. Kita masuk ke pohon keluarga fungi. Ternyata, cara mereka dikelompokkan itu unik banget loh, sebagian besar berdasarkan cara mereka bereproduksi. Pertama ada zygomicota. Kalau Anda pernah membiarkan roti terlalu lama, terus muncul bulu-bulu hitam di atasnya, nah, kemungkinan besar itulah salah satu anggota kelompok ini. Mereka terkenal sebagai kapang. Selanjutnya, ada ascomycota atau fungi kantung. Ini kelompok yang gede banget. Disinilah jawaban dari teka-teki kita di awal. Ada ragi, Saccharomyces cerevisiae, si jagoan pembuat roti dan bir. Keren kan? Tapi nggak cuma itu. Kelompok ini juga isinya macam-macam. Dari jamur morel yang enak, sampai kapang yang nantinya kita tahu bakal mengubah dunia kedokteran. Lalu ada Basidiomycota. Nah ini dia, kelompok yang isinya jamur-jamur yang paling sering kita lihat, atau bahkan kita makan. Kayak jamur kuping, jamur kancing, jamur tiram, pokoknya sebagian besar jamur yang kita kenal di pasar atau di hutan itu masuk ke sini. Jadi intinya apa? Para ilmuwan itu membagi fungi ke dalam kelompok-kelompok besar ini berdasarkan tanda tangan spora seksual mereka. Lihat deh, Zygomicota punya zygospora, Ascomycota punya ascospora, dan Basidiomycota punya basidiospora. Beda-beda semua kan? Ini jadi ciri khas masing-masing divisi. Tapi ada yang unik nih. Ada kelompok misterius namanya Deuteromycota. Kenapa misterius? Karena para ilmuwan belum pernah menemukan atau mengamati fase reproduksi seksualnya. Makanya mereka sering disebut fungi imperfecti atau jamur yang belum sempurna, setidaknya dalam pengamatan kita. Oke, kita udah lihat detail-detail kecilnya. Sekarang ayo kita zoom out lagi dan lihat betapa dahsyatnya peran dan dampak fungi buat planet kita. Pada dasarnya, jamur itu punya 3 pekerjaan utama di dunia ini. Pertama, sebagai saprofit alias tim daur ulang alam. Mereka menguraikan semua yang mati, dari daun sampai bangkai. Kedua, sebagai parasit yang numpang hidup di organisme lain dan seringnya bikin penyakit. Dan yang ketiga, sebagai simbion, di mana mereka bekerja sama dengan makhluk hidup lain untuk saling menguntungkan. Contoh kerjasama yang paling keren itu rumut kerak atau lichenes. Ini bukan satu makhluk loh, tapi 2.
Ada fungi yang nyediain rumah, lengkap dengan struktur, perlindungan, dan kemampuan menahan air. Terus ada alga yang jadi kokinya, yang masak makanan lewat fotosintesis. Luar biasa kan? Mereka bisa hidup di tempat-tempat paling ekstrim berkat kerjasama ini. Kerjasama penting lainnya adalah mikoriza. Ini adalah hubungan simbiosis antara jamur dengan akar tanaman. Tanpa mikoriza, banyak hutan di dunia nggak akan sesubur sekarang. Ada yang cuma nyelubungin akarnya dari luar, namanya ektomikoriza. Ada juga yang lebih intim, sampai menembus masuk ke dalam sel-sel akarnya, itu namanya endomikoriza. Nah, di bagian terakhir ini kita bakal lihat di mana fungi ini berhubungan langsung dengan kita, manusia. Dampaknya bisa positif banget, tapi bisa juga sebaliknya. Kita mulai dari yang enak-enak dulu. Banyak banget makanan favorit kita yang nggak akan ada tanpa bantuan jamur. Tempe itu hasil kerja Rhizopus. Kecap itu butuh Aspergillus. Oncom juga. Mereka ini benar-benar koki mikroskopis yang bikin makanan kita jadi lebih lezat dan bergizi. Sekarang di bidang kedokteran, wah ini perannya gede banget. Penemuan antibiotik penisilin dari jamur Penicillium itu betul-betul merevolusi dunia medis dan menyelamatkan jutaan nyawa. Ini salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia, dan itu datang dari jamur. Tapi, ya gitu, nggak semuanya baik. Ada juga sisi gelapnya. Jamur juga bisa jadi musuh di tubuh kita. Penyakit yang umum dan mengganggu kayak kutu air, kurap, atau sariawan di mulut, itu semua disebabkan oleh infeksi jamur. Dan bukan cuma ke manusia, mereka juga bisa jadi musuh besar para petani. Penyakit tanaman kayak kutil pada kentang, karat pada gandum, atau busuk pada apel itu disebabkan oleh jamur dan bisa bikin gagal panen besar-besaran. Kerugiannya bisa sangat besar. Jadi dari sehelai benang hifa yang nggak kelihatan mata, sampai jadi jaringan miselium raksasa yang mendaur ulang seisi planet. Fungi ini benar-benar kerajaan kehidupan yang sangat esensial. Mereka ada di mana-mana, membentuk dunia kita dengan cara yang seringkali nggak kita sadari. Jadi lain kali Anda lihat jamur, ingat ya, ada dunia tersembunyi yang luar biasa kompleks dan penting, tepat di bawah kaki Anda.